Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keberkahan senantiasa mengiringi niat baik kita semua. Pada kesempatan kali ini, tim Pusaka Milenial mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan kegiatan dari organisasi masyarakat di Desa Setia Marga, yaitu Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate. Kegiatan ini berlangsung di Padepokan PSHT Setia Marga yang terletak di Dusun 1 Desa Setia Marga. Oke, untuk selanjutnya, jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan PSHT, langsung saja kita akan menemui Bapak Yandianto sebagai Ketua Ranting Karangdapo Cabang Musirawas Utara. Mari. Assalamualaikum. Bapak siapa, Pak? Saya dengan Bapak Yandianto, Ya, Ketua Ranting. Ketua Ranting Karangdapo Cabang Musirawas Utara ya, Pak ya? Musirawas Utara, dan ini pelatih Ranting Karangdapo, dan ini penasehat Desa Terate atau PP, Ya. dan ini dari Rayon Bina Karya. Oh ya, Pak. Di sela prosesi kegiatan ini, kami tim Pusaka Milenial ingin menggali informasi mengenai organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate, juga kegiatan yang akan berlangsung pada hari Ya, bisa saja untuk menanggapi. Apakah yang menarik perhatian dan memotivasi Bapak sehingga dapat menyelesaikan proses yang harus ditempuh untuk menjadi warga PSHT, Pak? Sebetulnya perjalanannya panjang. Kita mengikuti rintangan yang banyak untuk di organisasi Desa Terate ini. Tidak gampang segampangnya membalikan telapak tangan untuk jadi warga. Jadi melalui proses yang panjang, melalui tes dan segala macam, apakah kita layak atau tidak, sudah tuh melaksanakan wisuda pengeceran di dalam bulan Muharram nanti. Itu rintangannya banyak sekali sebetulnya, tapi kegiatan yang harus dilaksanakan ya seperti ada di organisasi Desa Terate. Tapi untuk motivasi tadi, Iya, memotivasi Bapak. motivasi saya ya banyak sih sebetulnya, keuntungan dan kelebihan di organisasi banyak sebetulnya. Terutama kemana-mana keluarga banyak, dan keuntungannya. Oh, keuntungannya, Pak ya. Selain keluarga banyak, bisa menjalin tali silaturahmi Antara warga yang ada bahkan di luar desa, bahkan di luar luar kota, daerah gitu luar ya, Pak ya. bahkan Iya. yang lain daerah dari Murata itu sendiri. Oh iya, Pak, baik, Pak. Selanjutnya, Pak ya, setelah menjadi warga PSHT, dampak positif apa, Pak, yang Bapak dapat atau yang Bapak rasakan secara pribadi maupun dalam masyarakat? Itulah tadi, kalau dalam masyarakat tadi ya kita kemana-mana bisa ada dulur, keluarga, gitu kan, dan dampak dari saya sendiri kan seperti itu. Tapi kalau masyarakat kan kita mendidik adik-adik dari polos itu kan langkahnya 1 tahun. Jadi 1 tahun penuh itu kita didik dia. Orang tuanya menyerahkan ke kami sebagai di organisasi Desa Terate, mendidik adik-adik itu menjadi orang yang memang mengerti, tahu benar dan salah. Itu kan tujuan dari Desa Terate. Sebagai masyarakat umum nih, Pak, kami kan mempunyai persepsi tertentu tentang organisasi PSHT ini. Agar masyarakat umum seperti kami nih, Pak, lebih mengenal PSHT dan tidak menyimpulkan pandangan kami kepada PSHT berdasarkan pandangan awam yang mungkin tak berdasar. Berkenankah Bapak memaparkan penjelasan untuk menegaskan PSHT itu begini, seperti ini, bertujuan begini, dan hadir berdasarkan alasan ini, dan seterusnya. Sehingga kami betul-betul memperoleh penjelasan langsung tujuannya apa dan visi misinya apa saja. Sebetulnya panjang sih Mas. Iya Mas ya. Mas Teguh. Tujuannya. Untuk Mas Teguh yang mengucapkan tujuan. Tujuannya intinya gini Mbak, kalau tujuan Desa Terate kita ikut latihan tadi kan di situ udah dijelaskan untuk kita mendidik manusia berbudi luhur.
Jadi tujuan kita ya itu Itu tadi. bisa menjadi pertahanan diri juga Pak ya? Ya, Ya, soalnya satu olahraga, Ya. dua pencaksilat, Ha-ha. ya kan. Di situ udah mencakup semua. Ha-ha. Untuk olahraga, kesehatan, Iya. bela diri untuk pencaksilat. Iya Pak. Di masyarakat kami pernah menjumpai oknum warga PSHT yang mohon maaf jauh dari kriteria yang diharapkan oleh organisasi PSHT terhadap setiap warga PSHT. Katakanlah mencemarkan nama PSHT atau mencemarkan nama organisasinya, begitu kan? Tentu adakah tindakan khusus yang dilakukan oleh keluarga besar PSHT untuk menyikapi keadaan tersebut, Pak? ada sebetulnya. Karena di organisasi SA ada norma-norma yang harus dipatuhi. Iya. Jadi kami sebagai ketua ranting dan juga cabang yang ada di Musirawas Utara, kalau memang itu memang fatal kesalahannya, itu dikembalikan ke ranting terus dikembalikan lagi ke cabang. Ada pertimbangan, nanti ada pertimbangan kalau memang itu tidak menyangkut di organisasi dan di masyarakat bisa untuk dibina kembali, akan dibina kembalinya ke organisasi. Organisasi tersebut. Tapi dengan catatan si warga itu sendiri mampu untuk berubah untuk menjadi yang lebih baik. Itu Masyarakat, sanksi-sanksinya, Pak, sanksi yang harus dilalui warga itu sendiri. Bahkan kami kan di situ kan ada setelah jadi warga itu kan ada yang didapat oleh warga itu sendiri seperti MORI, KTA, itu untuk sementara selagi dia belum bisa untuk berubah, itu nanti ditahan di Ditahan ranting, dulu. setiap ranting di Karangdapu itu iya, sendiri. iya. Bahkan nanti dilaporkan ke cabang, bahkan sampai ke pusat medium gitu. Baik Pak. Kami meyakini nih Pak bahwa setiap organisasi besar seperti PSHT ini mempunyai dasar-dasar tertentu semacam payung hukum untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka memerankan diri dan organisasi dalam masyarakat. Apa saja dasar-dasar organisasi PSHT ataupun ideologi yang diterapkan dalam organisasi PSHT tersebut, Pak? Asas dasarnya kita berdasarkan Pancasila gitu loh. Tapi sifat persaudaraan, setia hati, bersifat yang kekal dan abadi gitu kan. Tapi tujuan dan dasar ajaran yang harus dilalui adik-adik yang harus kita juga sebagai warga, yang pertama persaudaraan, olahraga, bela diri, kesenian, terus terakhirnya kerohanian di Ya Pak, baik, terima kasih dasar-dasar Pak. di organisasi. Selanjutnya nih Pak, mengenai kegiatan yang berlangsung pada hari ini. Apakah kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh organisasi PSHT atau biasanya diadakan berapa minggu atau berapa bulan sekali? Oh, itu sudah ketentuan dari cabang mengadakan setiap 4 bulan. 4 bulan sekali. Ada tahapannya. Tahapannya tuh itu 4 bulan namanya. 4 bulan. Dari polos, sabuk polos yang hitam itu ke jambon 4 bulan. Setelah dari jambon ke ini 4 bulan juga. Setelah 4 bulan sampai ke hijau, ke putih, terakhir wisuda di pengesahan. Jadi jangkanya itu sampai ke pengesahan itu satu tahun. 1 tahun. 1 tahun Pak ya. Bahkan lebih itu. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah lebih. Bisa sampai 1 tahun setengah. Bahkan bisa yang mengikuti sampai 2 tahun, 3 tahun. Oh, pada akhirnya apakah semua siswa tadi bisa lulus tes yang diadakan atau ada kriteria tertentu yang menyebabkan siswa terpaksa tidak naik tingkat? Ada. Itu setiap kita mengadakan tes itu nanti ada semacam piagam ya Mas. Jadi piagam itu sendiri untuk pedoman dialah nanti setelah jadi warga kan. Itu kan ada nilai di piagam itu seperti kita di sekolahan lah. Ada nilai A, B, itu nanti piagam setelah dia tes ini 1 minggu ke depan ada piagam yang kami keluarkan. Begitu Jadi, Pak ya.
Jadi untuk lulus dengan tidaknya ya kami itu sendiri, dinilai itu sendiri. Oh, terima kasih Pak atas informasi tentang organisasi PSHT di Desa Setia Marga ini. Mudah-mudahan tetap selalu jaya Pak ya. Amin, amin. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan organisasi PSHT melalui channel Pusaka Milenial. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Desa Setia Marga dan sekitarnya. Dan terima kasih kerjasamanya untuk bapak-bapak semuanya. Dan kami dari Pusaka Milenial memohon maaf atas segala kekurangan ataupun tutur kata kami yang tidak berkenan pada bapak-bapak ataupun warga PSHT. Dan kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Maaf Pak, mau meminta sebentar. Gini Pak, ini kan kami dari Pusaka Milenial ingin meliput organisasi PSHT yang ada di ASP 4 sekarang. Gini Pak, mau bertanya, dalam usia yang sekarang ini apa sih yang membuat Bapak ingin bergabung dalam organisasi PSHT ini? Ya, kalau nanya usia memang rata-rata kami yang ada di Pripat PSHT baik Setia Marga maupun di Bina Karya memang sudah lumayan tua. Ya. Rata-rata di atas 30 tahun. Ya. Cuman yang melatar belakang kami ikut, yang pertama sekali kami ingin melestarikan kebudayaan pencak silat yang ada di Indonesia, karena pencak silat adalah seni bela diri warisan dari leluhur kita, utamanya di Indonesia. Nah, mungkin gitu ya kawan-kawan ya. Nah ini Pak yang kedua, di PSHT kan latihannya keras Pak, untuk membentuk fisik dan sebagainya. Berpengaruh tidak Pak buat usia Bapak yang sekarang ini? Sebenarnya kami kesulitan tidak, cuman karena memang faktor usia. Tapi semangat kami itu melibas semuanya. Artinya ketika kita sudah tua memang keras, tapi dengan tekad dan niat kita pasti bisa. Jadi semangat Pak ya? Semangat. Nah untuk adik-adiknya nih, adik-adiknya ini kan rata-rata masih sekolah ya? Gini Dek, di dalam forum organisasi PSHT ini, apa sih yang memotivasi adik-adik sekalian ikut gabung di PSHT ini? Kalau bagi perempuan kan biasanya juga rentan, bela diri. Ya. Oh. Biar bisa mengetahui ilmu PSHT itu bukan dari luarnya baik, juga dengan dari dalamnya. Oh gitu ya. Oh ya. Bagaimana izin dari orang tuanya Dek? Kalau kedua orang tua tuh izin kan. Barisan jalan. Ri.
Akan berdetuk dahsyat dalam murka, bagai ombak membelah karang-karang di laut. Maka rawe-rawe rantas, malam putus. Masa-masa penjajahan Belanda menyatu dalam derap para pejuang. Maka porak-poranda, beteng